Masih di channel belajar komputer dari Eyang Blangkon. Ada saya admin Adizal Firmansyah. Nah, kali ini kita akan membahas tentang buffer dari hard disk ya. Iya, betul. Buffer itu apa sih yang? Apanya wafer ya? Oh, ya sejenis tapi nggak sama gitu. Oh, sejenis tapi nggak sama ya. Kalau buffer? Enak dimakan tuh. Oh, iya iya. Nah, kalau Buffer rompal. Oke, yang ya. dijelaskan. Oke ya, saya akan menjelaskan tentang apa itu buffer. Jadi itu sebuah chip ya. Ini. Oh, chip. Ya, chip atau IC ya. IC Chip ya. Ya. Buffer, namanya buffer. Nih. Nah, ini nanti ada juga yang menyebutnya cache. Oh, cache. Ya. Ini orang banyak membacanya case, itu salah. Oh, salah ya? Ya, kalau case itu casing. Oh, Ini case itu case, itu betul juga nih. ya. Nah, kalau ini bacanya case. Kalau ini bacanya cache. Cache. Ya, ini banyak orang yang salah itu loh, kan ada yang L1 cache, L2 cache. Orang bilang L1 case, L2 case itu salah itu. Ya, nanti diketawain itu nanti ya. Nah, kalau ini casing itu adalah wadah, kalau cache ini adalah lumbung gudang. Lumbung padi ya gitu ya. Iya. Tempat penyimpanan gitu ya. Oke. Nah, ini sebetulnya ini chip atau IC memori sebenarnya. Oh, IC memori. Ya, jadi kalau di hard disk ini nih saya tampakkan. Nah, ini ada yang kayak chip memori ini ya. Oke, ini. coba saya dekatkan ya. Iya, itu. Itu tuh. Nah, ini nih. Yang ini ya, enggak? Yang kecil ini ya, enggak? Ya, yang panjang tuh. Yang panjang ini yang sebelah kiri nih. Iya. Oke. Nah, itu adalah buffer ya. Buffer. Jadi apa gunanya? Nah, itu kayak begini gunanya ya. Saya jelaskan pada printer contoh. Jadi kalau ini ada PC atau laptop bolehlah. Nanti di sini ada printer. Nah, dihubungkan oleh kabel ya. Ini kabelnya saya gambarkan gini. Nah, komputer itu kecepatannya tinggi ketika dia mengirim data ya. Oke. Busnya itu bisa mencapai sekarang itu busnya bekerja itu sampai gigaan ya. Jadi apa gigahertz ya. Kalau anunya sampai sekian megabyte per second ya. Megabyte. Jadi cepat sekali, berapa juta per detik pengiriman data. Sementara printer itu bekerja itu kayak begini. Dia 1 detik itu nyetak itu berapa sih? Bisa nggak dia mencetak dalam 1 detik itu 1000 karakter? Ya. Kalau 1000 karakter berarti 1000 byte. Mampu nggak dia 1000 dalam 1 detik? Ya nggak. Ya tentu lamban sekali kan ya. Sekali, katakanlah dia mampu sampai 5000 karakter per detik. Waduh, cepat sekali itu ya. Iya. Nah, cuma artinya di sini 5000 byte atau 5 kilo per detik. Sedangkan bus ini sampai megabyte per second. Oke. Jadi cepat sekali, jutaan. Yang di sini hanya ribuan. Betul. Nah, bayangin sekarang kalau dikirim dari komputer ini menuju printer, sedangkan dia nyetaknya sedikit-sedikit, data kan akhirnya numpuk di sini kan? Oh, betul. Kalau kayak begitu numpuk, komputer macet. Ya, jadi seperti dulu itu begini. Saya pakai yang lama, printer lama itu. Nah, ketika kami ngeprint, jadi masih pakai yang dot matrix gitu ya. Ya, pakai pita krek gitu ya. Ketika kami itu ngeprint, otomatis komputer langsung berhenti. Ada tulisan wait for a minute, tunggu. Ya, yang artinya masih mencetak begitu. Jadi saya nunggu sampai cetaknya habis baru dia nyala gitu. Nah, untuk nanggulangi ini agar nanti ngeprint cepat seperti sekarang ya, dia ngeprint tapi dia tetap bisa bekerja. Maka di sini dipasang chip buffer. Ya, chip ini chip memori sebetulnya. Ya kayak chip di RAM begitu. Kayak begitu, dia kecepatan tinggi. Misalnya ya, chip RAM buffernya itu berukuran 4. Kurang gede ya ini nggak jelas dari situ ya, saya jelaskan. Misalnya 4 megabyte satuannya ini. Nah, data yang dikirimkan di sini misalnya 2 megabyte. Ya, sudah. Nah, ini kecepatan tinggi. Supaya nanti nggak numpuk di sini, dia langsung diterima di sini. Oke. Jadi karena ini kecepatan tinggi, jadi
2 mega tadi karena ini 4 kan, Iya, langsung masuk dayek, nggak terganggu kan ini. betul. Sementara data yang sudah tersimpan di sini akan dicetak perlahan-lahan. Pelan-pelan. Jadi di sini printer bekerja tanpa mengganggu PC-nya, komputernya. Ini masih bisa kita pakai langsung, Betul. kan data sudah terkirim, ini terus berjalan. Kayak begitu. Nah, sekarang bandingin di sini, buffer ini. Kalau data yang dikirimkan ternyata 8 megabyte. Ya, apa yang terjadi? 4 diterima di sini, Yang 4 masih di jalan. masih di jalan. Ya, Iya. akhirnya komputer ini hang juga. Maksudnya bukan hang, dia macet, nunggu. Oke. Nanti setelah ini habis, ini kan baru masuk. Betul. Jadi dia nunggu. Nah, makanya di sini buffer ini fungsinya penting. Ada loh ya printer gini. Kenapa printer ini lamban? Kenapa ini cepat? Selain memang kecepatan cetaknya, dia juga dipengaruhi oleh buffernya ini. Semakin tinggi buffernya, akan menambah performa kecepatan kan? Karena dia tidak mengganggu di sini. Kalau data dikirimkan besar, nggak ambil pusing. Oke. Ya, Iya. makanya buffer ini penting sekali. Jadi kadang ada sebuah printer itu tipe ini, kenapa yang tipe yang lain lebih mahal? Padahal hasil cetaknya ternyata sama. Nah itu bisa jadi berbeda di buffernya salah satunya. Salah satunya, ya. Oke. Nah sekarang kita bicara hard disk. Hard disk. Ya, hard disk sama. Jadi kayak ini kecepatan dia menulis di platter, ya. Jadi platternya ini ya, saya tunjukkan dulu. Nah ini kecepatan di platter ini rendah banget di sini ini. Oke. Sedangkan tadi bus itu cepat. Jadi dari motherboard itu cepat sekali tuh busnya itu. Iya, Ya. iya, iya. Contohnya gini aja, bus SATA 3 atau SATA 600 ya. Iya, iya. Itu busnya sendiri memiliki kecepatan 600 ini ya, yang SATA 3 itu ya, Iya. megabyte per second. Ini kecepatannya. Wah. Sedangkan di harddisknya sendiri, Sabus ya. Iya. Nah ini di harddisknya sendiri kecepatannya dia menulis di sini, ini gerakannya ini, itu pada kisaran ini ya, tergantung dari teknologi harddisknya ya. Itu yang menurut catatan saya itu hanyalah 30 hingga 150 megabyte per second kecepatannya pada kisaran ini. Nah, kalau data dikirim dengan kecepatan ini kan banter ya, shot gitu ya. Iya. Tapi di sini ya loh, Nggak mampu. iya dianya kayak gitu. Jadi kan data nanti numpuk itu bisa numpuk tuh. Numpuk, ya. Ya. Nah, kalau numpuk akan terjadi seperti itu. Makanya dalam hard disk ini diberikan Chip buffer. chip buffer tadi. Jadi chip buffer itu disebut juga CAS ya. Jadi dia dikasih itu. Nah di hard disk nanti ada chipnya tadi. Nah chipnya ini juga ada ukurannya gitu. Tadi kayak contohnya dia ukurannya megabyte, 4 megabyte misalnya gitu ya. Buffernya. Nah kalau data yang dikirim di sini ini adalah 2 megabyte, nggak masalah kan? Nggak masalah. Ke hard disknya ini. Iya, Ya, nggak masalah. dia tersimpan di situ langsung masuk. Oke. Bayangin kalau yang dikirim itu 8 megabyte, Oke. misalnya film gitu ya. Iya, iya. Apa yang terjadi? Yang 4 masuk, yang 4 nunggu. Nunggu, ya benar. Karena nunggu selesai ditulis di platternya. Di platternya lamban. Nah, di situ maka nanti di sini coba kalau dipasang yang lebih tinggi, misalnya 16 megabyte. Nah, ya. Ya. 8 megabyte langsung. Langsung. Nggak ngurus, nanti dia nambahin lagi, belum selesai sudah nyimpen lagi yang 4 megabyte ya. Oke. Enggak masalah kan masih 12 kan nggak Masih begitu. 12, oke. Nah, semakin besar buffernya akan menambah performa hard disk itu Oke. ya, semakin cepat. Nah, di sini harga sebuah hard disk boleh jadi dia kapasitasnya sama, 1 tera. Ya, semuanya sama, ya, kecepatan sama, harga beda, bisa jadi dia berbeda di buffernya. Oke. Ya, jadi tadi yang ditanyakan seperti apa RPM,
apakah buffer itu tertulis? Kadang tertulis, kadang tidak. Kadang tidak. Ya, tapi saya lihat itu banyak yang tertulis di situ. Kalau ada tulisan 8 MB itu berarti adalah Buffernya. Kalau kapasitasnya 1 tera kayak begitu ya. Makanya ketika ngopi dan paste itu kadang loading itu mungkin nunggu buffernya dulu. Bisa jadi. Kalau komputer sekarang ya. Ya. Jadi kalau loading sih nggak pengaruh ya. Yang pengaruh itu penulisan itu loh. Ya kan di Writing-nya. misalnya penulisannya. Ya, penulisan perekamannya itu yang sangat misalnya ngopi data dari harddisk satu ke harddisk yang lain kan itu penulisan juga ya. Iya. Kan misalnya 100 mega berarti ada proses kan di situ. Iya. Kalau video ya 100 mega proses. Tapi kalau ketika ndak ada, ndak ada seret gitu ndak ada, langsung udah terkopi gitu karena cuman ndak sampai 100 kilo. Iya, kalau ketikan dengan kecil. Ya. Tapi kalau film itu pasti nunggu itu. Iya, mungkin itu karena buffernya nggak. Ya, betul, kayak begitu. Oke. Ya, jadi ini buffer. Sehingga orang bilang kayak begini, apa dong fungsi pada buffer atau cache? Dia berkata begini, kalau di teori manapun di buku-buku, coba lihat itu. Buffer itu ada yang menuliskan gini, menyimpan data sementara sebelum dituliskan ke harddisk. Ya, harddisk kalau itu buffer harddisk. Kalau printer sebelum dicetak kan begitu ya. Nah, ada juga yang menyebutkan gini, buffer itu berfungsi untuk menyerasikan perangkat komputer yang berkecepatan tinggi dengan berkecepatan rendah. Jadi agar dia bisa bekerja serasi. Orang kalau sudah bilang begitu pasti bingung kalau nggak tahu teori. Betul. Kok untuk agar serasi ya? Dia gimana caranya menyerasikan? Ya. Nah, ternyata betul memang agar serasi kan. Oke. Di sini kerja, bayangin. Kecepatan sebuah prosesor 3 GHz. 4 GHz. Sudah giga loh, ya. Di sini kecepatannya apa? Mega. Ya. Nah, supaya dia bisa serasi kerjain tetap itu, makanya ada buffer tadi. Betul. Fungsinya kayak gitu. Memang dia agar serasi. Kalau kita menulis ke harddisk itu ambil datanya kan di RAM. Betul. Nah, RAM kecepatan tinggi loh. Oke. Ya. Nah, sementara di sini rendah. Nah, akhirnya mereka bisa bekerja sama itu, serasi ya. Betul. Karena adanya buffer. Makanya buffer itu banyak di perangkat-perangkat yang kecepatannya rendah, juga yang tinggi sama aja. Ya, jadi di harddisk ada. Harddisk, printer. Prosesor juga punya, yang nanti disebut cache memory. Cache memory. Ya, ada L1 cache, L2 cache, L3 cache ya. Dia orang bilang katanya kayak gini. First cache ya, second cache ya, third cache kan gitu ya. Jadi kayak begitu. Jadi ada juga di situ. Di yang lain sama. Ya. Nanti di memori itu ada juga ya. Makanya ada memori unbuffer dan buffer lah. Kalau yang digunakan di server itu tipe buffer. Ya memang ada buffernya gitu. Oke. ODD juga ada buffernya. Ya ada. Ya. Tapi jangan dimakan ya itu. Dia sukanya kan wafer. Iya, saya sukanya wafer bukan wafer. Kalau dimakan rompal. Iya. Nah, ini tadi ada fungsi daripada buffer. Sebetulnya artinya penyangga. Ya, jadi penyangga itu apa? Penyangga itu kan membantu ya. Jadi menyangga dari yang tinggi dengan yang rendah gitu, membantu untuk menahan ya. Nah, terus kemudian disamakan itu namanya penyangga. Atau kas lumbung ya? Lumbung ya. Kayak gitu. Kalau di harddisk atau di printer lebih sering disebut buffer. Ya. Kalau di prosesor lebih banyak disebut cache. Oke. Ya. Kalau di memori seperti yang tipe untuk server namanya juga buffer. Oke. Jadi pengertiannya sama sebenarnya. Hampir sama kayak begitu. Oke, demikian tadi pembahasan kita seputar buffer. Buffer maksud saya Rizal Firmansyah dari admin dan Eyang Blangkon. Iya. Terima kasih, Eyang. Monggo.